Udah mulai belum? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Farid ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid, apa kabar? Ya, baik. Posisi di mana, Ustaz? Saya di lembaga tahfiz ini. Oh, alhamdulillah. Apa kabar Pak Farid? Sehat Pak Farid? Alhamdulillah. Minal aidin Ustaz, udah lama nggak ketemu juga. Iya, Masya Allah. Iya nih, kangen dalam. Rencana Bogor masih ada? Kenapa? Rencana mau di Bogor apa? Iya, insya Allah kalau memang memungkinkan, insya Allah kita juga merencana ke Bogor Pak Farid nanti. Iya, kelihatannya sih gitu aja. Kondisinya masih ya masih belum kondusif gitu, jadinya masih Mas Toto bilang pakai Zoom aja deh Ustaz deh sekarang ini gitu. Ya di Bogor tetap pakai Zoom bisa kan, kantornya Zoom-nya lengkap ya ininya. Iya. Alhamdulillah. Ya. Ini baru dikasih tahu sih. Oh gitu. WFH ini. Teman-teman jika belum banyak yang tahu. Gitu. Ke Pak Andi juga enggak sama sekali, Ustaz. Kenapa? Ke Pak Andi enggak sama sekali. Oh, Pak Andi nggak pernah berhenti kalau Pak Andi. Masih. Alhamdulillah. Pak Andi itu nggak pernah berhenti, kita terus live kantor. terus sama Pak Andi ya. Ke kantor. Terus di kantor. Oh, sore ya. Di kantor. Iya. Cuma saya jarang ngantor sih. Pak Farid di Bogor sekarang kantornya, apa lagi banyakan di rumah? Cibubur, jadi seminggu 2 kali. Masih Cibubur. Cibubur ya. Semoga disiapkan. Ya, teman-teman udah banyak yang gabung. Ustaznya Ben. Belum ya. 12 kita mulai. Ya. Kalau info dari Mas Toto sih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nanti mungkin kalau udah 1 menit 2 menit lagi, kalau belum pada join nggak apa-apa, kita mulai aja dulu kali ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Kita tunggu dulu sebentar lagi ya. Ya, siap Ustaz.
Ya, Ustaz, Pak Toto, kita mulai aja ya. Iya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa mengadakan tahsin untuk Ikhwan dan Akhwat di Zoom ya. Ini hari ini perdana insya Allah. Nanti mungkin kalau sudah normal dan atau udah kondusif kita bisa offline di Bogor ya Ustadz ya. Insya Allah. Ya. Maka Ustadz ini waktunya kita dari 12.15 sampai 13.15. Sampai jam berapa nih kita waktunya nih? Sampai jam 1:15 Ustadz. Jam 1:15 ya? Ya. Baik. Ya. Kita mulai Silakan, saja. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini setelah kita melaksanakan sholat zuhur, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis online ya, karena memang keadaannya seperti ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah yang ada pada kita dan kepada dunia, terutama juga kepada kaum muslimin, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan seperti biasanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, juga para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang yang senantiasa istiqamah di dalam berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Telkomsat ya, yang telah memberikan fasilitas kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita yang memang sudah beberapa tahun lalu kita sudah mengawali katakanlah pengajian ini ya, dan alhamdulillah ya, walaupun mungkin nanti di yang biasa kita rutin adakan di mana di Cibubur, insya Allah nanti
Kalau memang memungkinkan pun kita akan tetap adakan di Bogor. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya. Baiklah Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasul kita Shallallahu alaihi wasallam itu memotivasi kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Kenapa? Ya, karena Rasul kita Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Dan di antara ilmu yang paling penting yang harus kita ketahui adalah ilmu tentang Al-Qur'an. Ilmu tentang Al-Qur'an. Sehingga banyak kita baca dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, tentang keutamaan-keutamaan mereka yang belajar Al-Qur'an, ya, mempelajari Al-Qur'an ataupun mengajarkan Al-Qur'an. Ya, makanya aneh gitu ya. Kalau ada orang yang malas untuk misalnya membaca Al-Qur'an, padahal kita tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah petunjuk hidup kita, ya. Bagaimana kita bisa mengetahui petunjuk hidup kita kalau kita malas membaca Al-Qur'an? Kalau kita jauh dari Al-Qur'an, ya. Atau juga sebagian orang merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Qur'an, ya, Masya Allah. Padahal mungkin banyak waktu yang dibuang percuma, ya. Tapi tidak digunakan untuk hal-hal yang beri manfaat buat dunia ataupun buat akhirat, gitu ya. Padahal ya kita banyak punya waktu. Selain itu juga, ya, kenapa kita tidak punya waktu membaca Al-Qur'an? Padahal pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka yang membaca Al-Qur'an, ya, itu bukan dibalas satu juz yang dia baca, bukan dibalas satu surah yang dia baca, tapi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala itu per hurufnya, ya. Dibalas dengan per hurufnya. Oleh karena itu, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, ya, kemudian tersebut. Atau juga sebagian orang merasa tidak sanggup untuk belajar Al-Qur'an, ya. Kenapa? Karena sulit, belajar baca Quran itu sulit. Padahal ya membacanya itu mudah, ya. Mendatangkan kebaikan. Bahkan bukan mereka yang sudah mahir, tetapi mereka yang terbata-bata sekalipun ketika dia belajar Al-Qur'an itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya yang sudah mahir baca Quran, tapi mereka yang baru belajar saja itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan ya walaupun mungkin ini baru pertama kali kita belajar gitu ya, belajar kembali setelah sekian lama mungkin kita off ya sebelum Ramadan, dan alhamdulillah kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita ya untuk terus belajar Al-Qur'an. Ketika kita mengamalkan sesuatu, mungkin akan lebih termotivasi ketika kita mengetahui ya manfaat atau keutamaan yang diberikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya ketika kita melaksanakan sholat, ya, akan lebih termotivasi ketika kita mengetahui manfaat dari sholat tersebut atau pahala yang diberikan oleh Allah dari sholat tersebut. Apa hikmah di balik sholat tersebut? Nah, itu akan lebih termotivasi. Begitu pula ketika kita ingin melaksanakan ibadah puasa, ya, shaum misalnya. Kita kenapa harus berpuasa di bulan Ramadan? Nah, ketika kita mengetahui manfaat atau faidah dari puasa tersebut, itu akan lebih memotivasi kita. Maka begitupun ketika kita ingin membaca Al-Qur'an, ya. Ketika kita belajar Al-Qur'an,
Maka apa keutamaan-keutamaan ketika seseorang membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran? Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara keutamaan mereka yang belajar Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan mereka yang belajar Al-Quran itu berarti mereka sedang berniaga dengan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Ya. Jadi mereka yang belajar Al-Quran adalah mereka yang melakukan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Coba kita perhatikan di dalam Al-Quran, ya, surah Fatir. Silakan, mungkin bapak-bapak bisa membuka, ya, surah Fatir atau surat ke-35 ayat 29 sampai ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur." Dalam ayat yang mulia tersebut Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan, ya, terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, ya. Jadi orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Nah, Allah sebutkan pertama kali mereka yang membaca Al-Qur'an. Kemudian dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka sirron wa alaniyah, dengan rahasia ataupun dengan terang-terangan, dengan diam-diam ataupun terang-terangan. Lihat dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menutup dengan firman-Nya, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Subhanallah. Ya. Allah sebutkan 3 hal. Yang pertama adalah mereka yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, ini dia penguat kita. Ya, bahwa mereka yang suka membaca Al-Qur'an, ya, tentu ini adalah langkah awal kita. Membaca Al-Quran, ya, kemudian juga dia berusaha untuk memahaminya, mentadaburi ayat-ayatnya. Setelah itu mengamalkan isi daripada Al-Quran, ya, karena itulah 3 hal tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Dikatakan oleh ulama besar Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa ada 3 hal Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Pertama adalah untuk dibaca. Untuk dibaca. Kemudian yang kedua adalah untuk difahami, untuk ditadaburi, ya, mengerti makna-makna daripada Al-Qur'an. Dan yang ketiga adalah berusaha untuk mengamalkan isi Al-Qur'an. Inilah, ya, merupakan bagian besar yang dimaksudkan dalam sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi juga mentadaburi kemudian mengamalkan. Maka ini termasuk, ya, keumuman dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Walaupun secara spesifik, secara khusus, ya, itu belajar Al-Qur'an, ya, belajar melafazkan huruf-hurufnya, belajar ilmu tajwid dan lain sebagainya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama kali mereka yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi adalah orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Bagaimana kita tidak membaca Al-Qur'an? Ya, sedangkan balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan
Itu banyak sekali. Nah, ini poin yang kedua. Apa keutamaan mereka yang membaca Al-Quran? Orang yang membaca Al-Quran dia akan mendapatkan pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang banyak. Dengan pahala yang banyak. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan, ya. 10, ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, jadi setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Tidaklah aku katakan, kata Nabi, ketika seseorang membaca alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini pahala yang besar, ya, yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran Karim. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, ya, untuk terus, ya, tidak pernah lupa kita membaca Al-Quran. Karena ini dia keutamaan yang didapatkan, dia akan mendapatkan pahala besar pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan yang lainnya, ya, agar kita termotivasi untuk, ya, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, adalah bahwa pada hari kiamat, di antara yang bisa memberikan syafaat kepada kita, itu adalah Al-Quran. Di hari kiamat yang bisa memberikan kepada kita syafaat, di antaranya adalah Al-Quran. Makanya Nabi SAW memerintahkan kepada kita, ya, untuk apa? Untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abi Umamah, kata Rasulullah, "Iqra'ul Quran." Bacalah oleh kalian akan Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya, ya, Al-Quran itu pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Subhanallah. Ya, kita bisa bayangkan hari kiamat itu adalah hari yang penuh dengan kesulitan. Ya. Hari di mana kita butuh, ya, kita butuh bantuan. Karena masing-masing kita, manusia, sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ya, semua kita akan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Anak, istri, orang tua, teman, sahabat, sanak famili, mereka semua sibuk dengan diri mereka masing-masing. Ya, kita pun demikian. Maka kita butuh syafaat. Kita butuh penolong yang akan menggenapkan amal-amal soleh kita. Nah, di antara yang bisa memberikan syafaat kepada kita adalah Al-Quranul Karim, ya, Al-Quran yang kita baca. Makanya Nabi memerintahkan kepada kita, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran. Ustadz, saya belum lancar baca Qurannya gitu, ya, belum bisa baca Qurannya. Bagaimana ini? Ya, belajar, insya Allah. Ya, tadi kita belajar Al-Quran, yang belum bisa ataupun yang sudah bisa, semuanya mendapatkan pahala. Mereka yang terbata-bata ketika dia membaca Al-Quran, ya, kata Nabi SAW, itu akan mendapatkan 2 pahala. Ya. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajrani. Mereka yang terbata-bata ketika membaca Al-Quran, belum lancar, berat lisannya, ya, melafazkan Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran, ya, tidak dapat dosa justru, ya, tidak dapat dosa, justru malah mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia berusaha untuk belajar. Maka yang salah itu yang nggak mau belajar,
Ya, yang salah itu yang nggak pernah mau belajar Al-Quran. Ya. Kalau seseorang belajar Al-Quran, maka dia akan merasakan kesulitan-kesulitan itu. Nah, merekalah yang mendapatkan pahala dua, kata Nabi SAW. Lahu ajran. Mereka mendapatkan dua ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan dua ganjaran. Jamaah ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi ini beberapa hal yang penting untuk kita ketahui sebagai motivasi bagi kita. Jadi tidak ada ruginya, ya. Semuanya mereka yang membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an itu akan mendapatkan kebaikan. Nah, ini poin keempat yang perlu kita ketahui, ya, bahwa ketika seorang belajar Al-Qur'an, ya, maka itu sebagai kebaikan bagi pembacanya. Yang mahir ataupun yang masih terbata-bata, ya, yang mahir tetap alhamdulillah, apalagi yang mahir, ya, dia dapat pahala. Yang terbata-bata sekalipun dapat pahala, ya. Nah, ini adapun yang terakhir, ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, ketika seseorang belajar Al-Qur'an, dia akan mendapatkan anugerah yang lebih baik daripada harta dunia. Sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an berkata, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fis suffah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan kami berada di Suffah ketika itu. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Ayyukum yuhibbu an yagdua kulla yaumin ila buthan au ilal aqiq fayati minhu binaqataini kaumawaini." Rasul katakan, siapa di antara kalian yang suka setiap hari pergi ke lembah But'an atau lembah Aqiq? Ya, ini satu daerah, ya, satu tempat yang ada di Saudi Arabia, ya, But'an atau lembah Aqiq. Saya juga belum pernah ke sana nih, ke But'an atau lembah Aqiq, ya, tapi ada di Saudi Arabia, ya. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian suka setiap hari pergi ke lembah But'an atau lembah Aqiq, kemudian pulang membawa 2 unta yang gemuk, tanpa berbuat dosa dan tanpa memutuskan silaturahmi, ya. Nabi SAW melihat memberikan gambaran kepada kita, ya, pergi ke lembah But'an atau ke lembah Aqiq, terus dapat onta, ya, yang gemuk, ya, dapat 2 onta yang gemuk, fi ghairi ismin wala qat'i rahim, terus juga tidak berbuat dosa dan tidak memutuskan hubungan silaturahim, ya. Fakulna, maka, ya, kami pun menjawab, ini kata para sahabat, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik. Wahai Rasulullah, kami mencintai itu. Artinya sahabat kepingin, ya. Siapa yang tidak kepingin mendapatkan unta yang gemuk? Kita tahu di Arab Saudi, ya, di Arab itu tentu binatang yang paling menjanjikan, gitu, ya, binatang yang paling mewah itu adalah unta. Apalagi kalau dikatakan sebagai unta merah, itu Masya Allah, ya, harganya luar biasa. Sahabat tentu kepengen, ya, mendapatkan 2 unta yang gemuk tersebut tanpa berbuat dosa dan tidak memutus silaturahmi. Kami mau, ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi SAW? Qala afala yagdu ahadukum ilal masjid faya'lamu aw yaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairul lahu min naqataini. Kata Rasulullah SAW, tidakkah salah satu di antara kalian pergi ke masjid, kemudian mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitabullah, sebab hal itu lebih baik baginya daripada mendapatkan 2 unta. Wa salasun khairun lahu min thalathin,
3 ayat lebih baik daripada 3 unta. Wa arba'un khairun min arba'. 4 ayat lebih baik daripada 4 unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan dari sekian jumlah ayat, maka itu lebih baik daripada sekian jumlah unta. Subhanallah. Ya. Jadi betapa besar pahala mereka-mereka yang mau di majlis, ya, duduk bersabar, mungkin siang-siang mungkin menahan ngantuk, harusnya istirahat gitu ya. Harusnya istirahat, tetapi dia berusaha untuk apa? Ya, untuk belajar Al-Qur'an. Nah, ini ya beberapa hal dengan keutamaan mereka yang mau belajar Al-Qur'an. Ya, belajar Al-Qur'an. Dan tentu ya, apa tujuan kita belajar Al-Qur'an? Dalam hal ini adalah kita belajar ilmu tajwid, ya. Jadi tujuan kita belajar Al-Qur'an, belajar ilmu tajwid, ya, adalah agar lisan kita terhindar dari kesalahan. Ya, agar lisan membaca Al-Qur'an itu berbeda dengan bacaan-bacaan yang lainnya, ya. Oleh karena itu ada di dalam Al-Qur'an yang sering ana ingatkan gitu ya, ketika kita belajar Al-Qur'an, itu ada yang disebut dengan istilah lahan gitu ya. Ya, namanya apa? Lahan. Ini mohon maaf mungkin belum bisa kita gunakan whiteboard, papan tulis ya. Insyaallah mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan coba untuk melakukan dengan tulisan ya, dengan tulisan seperti itu ya. Jadi ada yang disebut dengan lahan. Nah, jadi tujuan kita belajar Al-Qur'an adalah agar lisan kita terhindar dari kesalahan. Ya. Agar lisan kita terhindar dari kesalahan. Jadi namanya disebut dengan lahan. Jadi al-khata'u wal mailu anis shawabi fil qiraah. Jadi kesalahan dan penyimpangan dari kebenaran dalam qiraah, ya. Atau lahan itu disebut juga dengan ya artinya khata'un ya'ridu fi tilawatil Qur'an fayukhillu biqawaidit tilawah. Kesalahan yang masuk pada tilawah Al-Qur'an sehingga merusak kaidah-kaidah tilawah. Nah, ini yang disebut dengan lahan. Ya, jadi lahan itu adalah tadi ya, kesalahan yang masuk pada tilawah Al-Qur'an sehingga merusak kaidah-kaidah tilawah. Dan ulama memberikan perhatian yang besar terhadap tilawah ini ya, terhadap bacaan Quran kita, terhadap masalah lahan ini ya. Terhadap masalah lahan. Jadi ada satu kisah yang menarik ya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, jadi Abu Mulaikah ya, Ibnu Abi Mulaikah, beliau pernah berkata, jadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an itu ada Arab Baduy. Ya, Arab Baduy ini adalah Arab yang masih asli gitu ya. Arab Baduy yang masih asli. Nah, seorang Arab Baduy ini, ya kalau disebut dengan A'rabi, kalau di dalam ya Al-Quran disebut dengan A'rabi, itu datang dan bertemu kepada para sahabat, ya, kemudian bila A'rabi ini, Arab Baduy mengatakan, siapakah yang mau membacakan kepadaku dari apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, artinya Arab Baduy ini kepingin dibacakan satu ayat. Ya. Ingin dibacakan satu ayat kepada ya dari sahabat itu. Nah, kemudian ada satu orang yang membacakan kepada A'rabi tersebut. Yang membacakan kepada Arab Baduy tersebut. Ya. Yang dia baca adalah apa yang tertera di dalam surah Baro'ah.
Apa yang ada di dalam surah Baroah. Ya. Surat Baroah, ada yang tahu nih surat Baroah surat apa? Nah, ada yang pernah dengar surat Baroah? Ada yang tahu nggak surat Baroah surat apa? Taubah. Surat Baroah itu surat Taubah. At-Taubah. Jadi surat Baroah itu namanya surat At-Taubah. Ya, jadi surat At-Taubah disebut juga dengan surat Baroah. Nah, dibacakan ayat tersebut, annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Dia baca gitu. Dia baca dengan wa rasulih. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Nah, didengar sama Arab Baduy tadi. Ya. Dia baca dengan wa rasulih. Apa lihat yang dikatakan oleh Arab Baduy ini? Ya. Arab Baduy kemudian bertanya, apakah Allah telah berlepas diri dari Rasulnya? Nah, mungkin kita yang belum mengerti bahasa Arab akan bingung. Kok kenapa Arab Baduy bisa bicara seperti itu? Ya. Tiba-tiba mengatakan demikian. Apakah Allah telah berlepas diri dengan Rasulnya? Padahal tidak mungkin. Bagaimana mungkin Allah berlepas diri dari Rasulnya? Tentu tidak mungkin. Ya, Allah berlepas diri dari Rasulnya. Arab Baduy mengatakan demikian. Sehingga kemudian dia berkata lagi, seandainya Allah berlepas diri dari Rasulnya, maka aku pun berlepas diri darinya. Ya, kita bisa bayangkan. Ya, kalau Allah berlepas diri dari Rasulnya, ya bahaya. Dan ini sesuatu yang tidak mungkin. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Ya. Arab Baduy mengatakan demikian tentu ada sebab. Ya. Kenapa? Karena mereka paham bahasa Arab. Arab Baduy mengerti bahasa Arab ketika ada orang yang membaca annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Dibaca wa rasulih dengan kasrah. Wa rasulih, Arab Baduy paham. Ya. Arab Baduy paham. Kemudian mendengar demikian perkataan Arabi ini, ya. Ini perkataannya sampai kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Ucapan Arab Baduy ini sampai ke telinga Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Apa kata Umar? Dipanggil sama sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu. Hai Arabi, apakah kamu yang berlepas diri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Umar mengatakan demikian. Ya, apakah engkau yang berlepas diri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena tadi Arab Baduy mengatakan demikian. Ya, maka Arab Baduy ini mengemukakan alasannya kenapa dia sampai berkata demikian. Ya. Kata Arab Baduy, wahai Amirul Mukminin, aku mendatangi Madinah tanpa memiliki ilmu tentang Al-Quran. Ya, nggak ngerti Al-Quran. Kemudian aku bertanya, siapakah di antara kalian yang mau membacakannya kepadaku? Ya, siapakah di antara kalian yang mau membacakan salah satu daripada ayat Al-Quran kepadaku? Maka kemudian ada orang ya membacakan kepadaku surah Baroah. Dia pun mengatakan bahwa yang membacakan kepadaku itu ya membacanya, dijelaskan bagaimana membacanya. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Dibaca seperti itu. Ya, dengan mengkasrohkan huruf lam wa rasulih gitu. Ya. Jadi mungkin Bapak-bapak kalau lihat terjemahan, jadi kalau terjemahan atau di mushaf itu bacaannya bukan wa rasulih,
tapi tertulis dengan dhammah. Tertulis dengan dhammah. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Itu yang benar. Kita lihat di mushaf, Bapak bisa lihat di surah At-Taubah, ya. Ayat ketiga, ya, ayat ketiga. Ya. Wa adzanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Itu yang harusnya dibaca. Ya. Tapi sahabat ini membaca seperti itu. Gitu. Maka Arab Badui mengatakan, aku berlepas diri dari Allah yang berlepas diri kepada Rasulnya, seperti itu. Ya. Nah, jadi kata Umar bin Khattab kemudian melanjutkan, sebenarnya bukan demikian wahai A'rabi. Ya. Lantas bagaimana yang benar wahai Amirul Mukminin? Maka dibacakan oleh sahabat Umar bin Khattab, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Gitu. Ya, dengan apa? Dengan dhammah. Dengan mendomahkan huruf lam. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Nah, ketika dibacakan sama sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka mungkin Arab Baduy ini cerah mukanya, ya. Berbinar-binar wajahnya. Kemudian Arabi ini mengatakan, demi Allah, ya, aku berlepas diri dari apa-apa yang Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Ya. Jadi, Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika wa rasuluh dibaca wa rasulih, berarti dia telah melakukan lahan namanya. Melakukan kesalahan dalam tilawah. Dan ini berdampak kepada makna yang jauh dari apa-apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ketika dibaca dengan kasroh, artinya jadi begini Bapak sekalian. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Ini kalau kita baca kasroh. Baris bawah, kita baca wa rasulih. Ya. Artinya gitu, sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Jadi ikutnya itu kepada orang-orang musyrik. Ya, ikutnya kepada orang-orang musyrik. Kalau dibaca kasroh. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Makanya kemudian Arab Baduy mengatakan demikian. Ya. Arab Baduy mengatakan demikian. Ya. Apakah Allah telah berlepas diri dari Rasulnya? Tadi karena dibaca dengan kasroh. Gitu. Karena maknanya jadi demikian. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Jadi ikutnya ke orang-orang musyrik. Jadi satu, orang musyrik dan Rasulnya. Tapi ketika dibaca dengan harokat dhammah, ya, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Dengan dhammah, wa rasuluh. Lihat artinya jadi berbeda. Artinya sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Seperti itu. Kita bisa lihat ya bahayanya kita melakukan yang namanya lahan. Ya. Melakukan lahan, kesalahan. Ya. Nah, ini dampak bahayanya. Maka kemudian setelah itu Umar bin Khattab memerintahkan kepada manusia agar tidak membacakan atau mengajarkan qiraah kecuali bagi orang yang telah memiliki ilmu tentang bahasa Arab. Ya. Kecuali mereka yang telah mengetahui bahasa Arab. Nah, ya. Imam Abu Muzahim Al-Haqqani rahimahullah, beliau pun mengatakan, jadi
bagaimana perhatian ulama terhadap masalah lahan ini. Beliau mengatakan, fa awwalu ilmi dzikri itqanu hifzihi. Ilmu zikir atau Al-Qur'an maksudnya, ya, pertama menyempurnakan hafalannya. Wa ma'rifatun billahni min fika id yajri. Dan mengenal lahan dari mulutmu ketika ia mengalir, ya, ketika ia keluar dari mulutmu. Jadi kita harus mengenal lahan, kesalahan, ya. Dan kesalahan ini tentu saja ya bukan untuk kita ikuti. Kesalahan ini adalah untuk kita hindari, untuk kita jauhi. Ya sama seperti halnya dalam ilmu ilmu diniyah secara umum, ya, ilmu agama seperti secara umum, ya. Kita mengetahui perkara-perkara yang Allah haramkan. Kita mengetahui perkara-perkara yang Allah larang dan Rasulnya bagi kita. Apa tujuannya? Ya, agar bisa menghindari larangan tersebut. Agar kita bisa menjauhi larangan tersebut. Nah, kita pun mengetahui kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Tujuannya adalah ya agar lisan ini tidak terjatuh kepada kesalahan. Ya. Nah, ini diantara pentingnya kita belajar ilmu tajwid. Fakun arifan billahni kaima tuziluhu. Jadilah orang yang mengenal lahan agar ia dapat hilang. Wa ma lilladzi la ya'riful lahna min uzrin. Dan tidak ada kata uzur bagi orang yang tidak mengenal lahan. Ya. Jadi kalau kita tidak belajar, bagaimana kita tahu tentang lahan tersebut? Ya. Nah, ini pentingnya kita mengetahui lahan, ya, lahan tersebut. Jadi mudah-mudahan ya semakin kita bersemangat dalam belajar tilawah Al-Qur'an, ya, maka kita semakin bersemangat untuk belajar Al-Qur'an, ya, agar kita juga terhindar dari lahan atau kesalahan tersebut. Ya, kenapa? Tadi karena bahaya sekali. Ya. Bahaya sekali ketika seorang terjatuh kepada lahan, ya. Nanti kita akan bahas secara detail, ya, kelanjutan dari kajian kita tentang pembagian lahan ini, ya. Baik. Jadi lahan itu bisa dipahami, ya, istilah lahan atau kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Ya, jadi sekali lagi bahwa lahan itu artinya khata'un ya'ridu fi tilawatil Qur'an fayukhillu biqawaidit tilawah. Kesalahan yang masuk pada tilawah Al-Qur'an. Jadi, kesalahan-kesalahan yang ada ketika seseorang membaca Al-Qur'an, itu namanya lahan. Sehingga dari kesalahan-kesalahan itu merusak kaidah-kaidah tilawah, ya. Harus dibaca seperti ini, tapi dia baca dengan bacaan yang lain, misalnya. Ya. Ada misalnya ketika seorang membaca فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dibaca seperti itu. Atau dibaca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia baca alam tara. Dia baca alam tara, gitu kan? Nah, ini disebut dengan kesalahan juga. Ya, disebut dengan kesalahan. Jadi famai harusnya dibaca seperti itu. Famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tapi dia baca tanpa gunah yang sempurna. Dia baca famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Nah, di sana ada yang kurang. Ada yang kurang. Apa yang kurang? Dia tidak membaca gunnah dengan gunnah yang sempurna.
itu pun termasuk lahan. Gitu. Termasuklah lahan. Ya. Atau ada orang baca misalnya, Siratal ladzina an'amtu alaihim. Nah, harusnya dibaca Siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi dibaca an'amtu alaihim. Gitu. Ya. Atau misalnya baca ihdinas siratal mustaqim. Tapi dibaca ihdinas siratal mustaqim. Dibaca mustaqim. Ini bentuk-bentuk lahan, ya. Nah, hanya lahan itu berbeda-beda. Nah, para ulama membagi kesalahan itu dalam dua bentuk. Ya. Para ulama membagi kesalahan ketika seseorang membaca Al-Quran itu dalam dua kategori. Pertama, apa yang disebut dengan al-lahnul jali. Al-lahnu al-jali. Ya. Yang kedua adalah al-lahnu al-khafi. Nah, ini dia pembagian lahan nih, kategori lahan. Ya. Apakah kita jatuh kepada lahan jali, misalnya ada kesalahan gitu ya, ataukah kita masuk kepada lahan yang kedua, yaitu khafi. Nah, nanti ini insya Allah kita akan bahas, ya. Apa itu lahan jali, apa itu lahan khafi, ya. Jadi lahan jali itu, ini ya artinya secara bahasa itu adalah jenis-jenis kesalahan yang jelas, ya, jenis-jenis kesalahan yang jelas ketika seseorang membaca Al-Quran. Itu namanya lahan jali, ya. Adapun lahan khafi ini adalah kesalahan-kesalahan yang tersembunyi. Jadi kesalahan-kesalahan yang tersamar, ya. Jadi kalau lahan jali, ini kesalahan orang awam pun akan tahu. Orang awam tahu kesalahan tersebut. Contohnya tadi, ya, ketika ada orang yang membaca Siratal ladzina an'amtu, ya, harusnya Siratal ladzina an'amta. An'amta alaihim, gitu kan? Tapi dibaca an'amtu alaihim, atau seperti contoh tadi, ya, minal musyrikin wa rasulih, dibaca dengan kasroh, ya, dibaca dengan kasroh. Harusnya dia membaca dengan dhammah, annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Dibaca dengan dhammah tapi dibaca kasrah. Nah, ini bentuk lahan jali. Jelas, nyata. Orang awam pun akan tahu kesalahan itu di mana. Ya. Orang awam akan tahu kesalahan tersebut di mana salahnya. Seperti itu. Ya. Tapi kalau lahan khafi, ini kesalahan yang samar. Kesalahan yang hanya orang-orang yang berilmu saja yang tahu. Maksudnya yang sudah menguasai tentang kaidah-kaidah tajwid, tentang kaidah-kaidah tilawah. Di mana salahnya? Hanya orang-orang yang karena itu disebut dengan istilah lahan khafi, ya, disebut dengan istilah al-lahnu al-khafi, ya. Disebut dengan al-lahnu al-khafi. Ini kesalahan, ya, macam-macam kesalahan, ya, macam-macam akan kita bahas. Misalnya gini, yang masuk lahan khafi misalnya. Ketika ada seorang membaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, perhatikan. Ketika dia membaca mim sukun, baca mim sukun, tapi dia baca seperti ada jeda. Gitu. Nah, ini masuk ke dalam lahan khafi.
Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, kedengeran suara saya? Cara bacanya seperti itu, ya. Jadi ada jeda. Alam taro, alam taro, ya. Ini lahan khafi namanya. Ya, makanya perlunya nanti kita belajar, kemudian kita lancarkan bacaan Quran tadi, ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, ada yang suka baca-baca seperti itu, di jeda-jeda. Ya, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, ini masuk ke dalam lahan khafi. Ya, masuk kepada, ya, atau misalnya membaca pantun, membaca memantul pada huruf-huruf yang bukan qalqalah, ya, ulil jali dan lahan khafi. Ya, nah ini mungkin mukaddimah yang hari ini, ya. Jadi keutamaan, ya, pentingnya kita belajar Al-Qur'an dan, ya, apa tujuan kita belajar Al-Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an, apa tujuannya? Ya, nah itu dua hal mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, ya, sebagai Ustadz masih ke mute, Ustadz. Mic-nya masih ke mute, Ustadz. Iya. Iya. Tadi putus jaringannya nih. Iya. Oh, iya. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Silakan, Ustaz. Iya, mungkin masih ada waktu 2 menit, ya, sebelum kita akhiri. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sebelum kita tutup pertemuan kita? Cukup? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Akan tetap Pak Jaya. Untuk kedepannya kita pakai buku yang mana, Ustaz, ya? Nah ya, referensi dari Ustaz. Oh ya, seperti buku yang yang dahulu saja. Nanti kita akan ulang dari awal lagi. Mungkin kita langsung ke pembahasan tajwidnya saja, nggak apa-apa. Insya Allah. Ya, kita akan mengulang dari awal lagi. Ya, mungkin yang pernah belajar di Cibubur gitu ya. Nah, kita murojaah lagi, ya, pelajaran-pelajaran. Mungkin ada yang terlewati, ada yang terlupa. Ya, insya Allah nanti kita akan coba bahas kembali. Ya. Insya Allah. Jadi buku tajwid praktis, ya, yang ditulis oleh Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi Hafizahullah. Nah, insya Allah buku pegangannya itu. Ya. Baik Ustadz. Ya, Mas Toto di Cibubur masih ada, Mas Toto ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau memiliki pribadi gitu, karena belajarnya saat ini kan masih sifatnya online ya, bisa tatap muka nih. Mungkin biar mengena, nggak menghayal gitu, mungkin lebih baik ya punya sendiri-sendiri gitu sambil dibacain ya Ustadz ya, beli buka gitu Ustadz ya. Iya betul. Nah, betul.
Ya sekarang ini putih dan banyak hitam, buku itu didapatkan bisa lewat apa ya, online juga bisa buku itu dibeli kok, kayaknya udah ada yang jual juga. Oh, udah ada ya. Tajwid praktis Ada, metode ada. Asy-Syafi'i. Hmm. Ya, nah itu bisa dibeli. Nah, Iya, 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 iya. ya, Baik. itu Pak Jaya ya. Ya, Ustaz siapa? Masya Allah. Baik, baik. Di Bogor nih Pak Jaya deh. Di Bogor, di kantor Bogor, betul Ustaz. Oh, di kantor Bogor, Masya Allah. Iya, Baik. Cukup Pak Jaya ya. cukup mungkin ya. Teman-teman Mas Mungkin Toto mungkin teman-teman. bisa dibantu Mas Toto tuh kalau untuk teman-teman yang mau pesen buku lah gitu. Betul. Atau Baik, kita Pak di MTT SAT fasilitasi misalkan 30 buku dulu gitu biar sekaligus nanti teman-teman bisa gitu. Baik, baik, Iya, Pak. betul, Coba betul. nanti saya carikan dulu, Pak. Baik. Siapa? Makasih. Silakan Mas Toto tadi membuka ya. Silakan yang buka tadi. Mas Wendy, silakan Mas. Wendy Oh, tadi. Mas Wendy. Gua Mas Wendy. Iya. Oh ya, mangga Pak Jaya. Nggak apa-apa. Iya Ustadz Amir, terima kasih nih Ustadz Amir. Perdana nih Ustadznya kita ya. Sama-sama Pak Jaya. Insya Allah dengan kondisi online seperti ini, Insya Allah juga kita masih bisa menerimanya lah gitu ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. nih tahap awal Iya. sudah ada 25 peserta nih Ustadz. Gitu ya. Jadi Alhamdulillah Malah 25 lebih peserta. banyak ini nih, lebih banyak online nih. Iya Ustadz, Alhamdulillah. Paling 10 orang nih. Campurin Ustadz, campur nih. Ada laki, ada perempuan juga di sini. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Alhamdulillah, iya. Ya semoga bermanfaat untuk buka awal hari ini. Jadi kedepannya atau minggu depannya Kamis siang lagi seperti biasa Ustaz ya? Rabu. Rabu. Rabu ya Rabu. Iya, Rabu seperti Rabu. biasa lah insya Allah. Nanti linknya biasanya Mas Wendy kirim gitu. Baik. Iya Pak, ya insya Baik. Allah. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, Ustadz Amir terima kasih waktu dan kesempatannya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga kita ini bisa bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa la ilaha anta. Baik. Baik, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bu, biasa Mas Bu. Rekamannya di-share Mas Bu nanti. Siapa aja ya? Nanti kita share di YouTube channelnya Majelis. Mantap. Oh ya teman-teman tuh. Mantap YouTube channel. Buka dong tuh channelnya, channel YouTube-nya tuh. Subscribe. MTT1 di sana. Subscribe atau di-share. Jangan lupa like dan subscribe ya. MTT ya? Murid bunyi loncengnya. Siapa tahu dari situ MTT dapat duit kan gitu ya. Amin. Gitu. Ya.